Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, Ya pun. selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Tubabaku? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Bersama saya, Anggun Eristi Cahyani Tiara, dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Menghantarkan program dialog-dialek dengan topik Hari Krida Nasional guna meningkatkan produksi pertanian. Tubabaku, ada hari-hari yang senantiasa diperingati oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Tulang Bawang Barat, baik hari nasional ataupun hari internasional, termasuk diantaranya ialah Hari Krida Pertanian. Yang mana hari ini memperingati untuk mengenang dan menghargai para petani, peternak, pegawai, dan pengusaha yang bergerak pada bidang pertanian. Di tahun 2023 ini merupakan perayaan Hari Krida Pertanian Nasional yang ke-51. Dialektika Tubabaku kali ini, kita akan membahas tentang Hari Krida Nasional untuk meningkatkan produksi pertanian. Dan telah hadir di studio streaming Radio Tubabaku, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural, dan Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang Barat, TPHP Tulang Bawang Barat, Bapak Untung Budiono SOSMH, dan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultural, Bapak Yazid Zamhuri, SP. Ya, Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Iya Pak, kami ucapkan terima kasih karena telah hadir di studio Tubabaku. Ya, Bang Gun. Ya Pak, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, untuk Hari Krida Nasional ini sebetulnya apa yang kita sebut dengan Hari Krida Nasional ini Pak? Penjelasannya seperti apa? Ya, Hari Krida Pertanian di tahun 2023 ini kita memasuki tahun ke-51. Itu adalah satu hari yang merupakan satu tonggak di mana masyarakat memberikan apresiasi dan penghargaan sekaligus juga rasa terima kasih kepada semua yang terlibat dalam sebagai pelaku-pelaku pertanian, apakah itu petani, apakah itu nelayan, ya peternak, termasuk juga pegawai dan juga pengusaha serta industri pertanian. Nah, kemudian Hari Krida Pertanian ini menjadi momen yang penting baik di tingkat nasional maupun kita di daerah, ya, itu dalam rangka untuk meningkatkan terus produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani khususnya. Begitu Mbak Anggun. Iya, itu tadi penjelasan tentang Hari Krida Nasional. Selanjutnya, dalam membangun sektor pertanian, ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan, yaitu kebijakan mengenai harga. Sebenarnya apa tujuan dari kebijakan tersebut? Ya, baik. Ya, tentu sebagai sebuah kebijakan yang strategis, ini setidaknya ada dua hal yang ingin kita capai, kita sasar dengan kebijakan harga ini. Yang pertama adalah tentu melindungi petani. Melindungi petani. Ya. Karena kalau tidak ada intervensi kebijakan pemerintah dalam menentukan harga, dalam hal ini adalah harga produksi, harga komoditi, contoh misalnya harga gabah yang setiap tahunnya tentu ini ditetapkan oleh pemerintah, yang HPP, harga pembelian pemerintah, itu sehingga petani dijamin mendapatkan harga yang baik, harga yang layak, harga yang menguntungkan bagi petani, setidaknya tidak merugikan. Itu yang pertama. Di sisi lain, kebijakan harga ini juga menguntungkan konsumen. Ya, tentu kita semua sangat berkepentingan terhadap pangan. Iya, betul. Nah, dengan kebijakan penetapan harga ini, khususnya harga komoditi pangan, ini menjamin bahwa masyarakat juga bisa mendapatkan bahan pokok pangan dengan harga yang terjangkau. Iya. Karena ini kan jangan sampai seperti membelah bambu. Untuk mengangkat harkat petani, diangkat kan, kalau kita belah bambu kan dibelah, diangkat, tapi yang satunya kan diinjek. Iya, kalau harga komoditi pangannya bagus,
tentu petani bergembira. Tetapi ingat bahwa konsumen bisa menjerit karena membeli beras dengan harga yang terlampau mahal, membeli cabai, membeli bawang dengan harga yang terlampau mahal. Pun juga demikian, sebaliknya, ketika kita berusaha memberikan harga yang semurah-murahnya untuk masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pokok pangan, tapi kalau itu ternyata tidak menguntungkan petani, ya kasihan petaninya. Nah, oleh karena itu dengan kebijakan ini kata kuncinya adalah supaya terjadi stabilisasi harga. Demikian kira-kira. Iya. Gitu Pak ya, kira-kira ya. Konsumen dan bagi para Petani juga selaku produsen. Iya. Iya. Ya, selanjutnya Pak, apa yang menjadi masalah utama sehingga menyebabkan kita sulit meningkatkan kesejahteraan sektor pertanian? Ya, nanti Pak Yai juga ikut ini. Permasalahan utama kalau di sektor pertanian itu yang pertama adalah tentu adalah soal lahan ya. Lahan ini seiring dengan era industrialisasi, seiring dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan wilayah, kemajuan ekonomi, kemajuan infrastruktur, itu juga bisa berdampak terhadap berkurangnya lahan. Kalau lahan pertanian ini, terutama lahan pertanian tanaman pangan, ini berkurang, ini dampaknya ke produksi. Produksi akan turun. Kalau produksi turun, ya tentu selanjutnya lagi nanti nggak balance antara demand dengan supply, ya kan, manusia terus bertambah, bahkan mengikut bukan dari hitung lagi, dari ukur gitu kan. Sementara produksi kita dulu ada teori apa namanya Pak waktu kita kuliah itu namanya itu antara permintaan dan penawaran. Ya pangan ya. Produksi pangan ini kan bisa terkalahkan oleh industri, oleh pertambahan penduduk kan. Nah, kalau ini terjadi maka bencana bukan hanya bencana nasional, itu bisa menjadi bencana dunia, krisis pangan. Nah, oleh karena itu persoalan luasan lahan ini harus kita seriusi. Maka kita Tubaba alhamdulillah mengatasi ancaman ini. Kita sudah menetapkan dengan Perda LP2B. Perda LP2B namanya, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, sehingga lahan pertanian kita yang lahan pangan terutama itu kita tetapkan luasannya, sehingga kita tidak izinkan masyarakat untuk mengalihfungsikan lahan pertanian pangan ini ke sektor non pertanian pangan. Itu yang pertama, persoalan lahan. Yang kedua tentu adalah iklim. Pertanian ini sangat tergantung dengan iklim. Secanggih apapun teknologi, kemudian sehebat apapun SDM pertanian juga, ketika berhadapan dengan iklim dia tidak bisa melawan kayak gitu. Hanya bisa antisipasi saja gitu. Contoh misalnya curah hujan yang terlalu tinggi, El Nina gitu ya kan. El Nina itu kan kebanyakan air gitu kan, curah hujan tinggi, sehingga ya banjir ini bisa berakibat merendam areal pertanian, mengakibatkan gagal panen atau fuso. Sebaliknya juga ketika iklim ekstrimnya adalah El Nino, kekeringan, maka ini juga bisa mengakibatkan gagal panen, fuso. Gagal panen sehingga produksi kita terancam. Nah, itu iklim. Lalu yang ketiga adalah sekali lagi bahwa ini persoalan klasik ya Pak Yait ya. Pupuk, betul. Pupuk ini adalah ya sebenarnya pupuk ini harus disiasati, karena penggunaan pupuk kimia juga dalam jangka panjang juga tidak dianjurkan untuk kesuburan tanah dan juga untuk kesehatan manusia, kan gitu, dan untuk keseimbangan ekosistem. Tetapi tidak bisa meng-up produksi itu kalau tidak menggunakan pupuk, tidak dibantu pupuk. Nah, persoalannya pupuk ini adalah bahwa pupuk ini salah satu komoditi yang bersubsidi. Nah, persoalan utama petani kita adalah bahwa kuota pupuk subsidi kita ini sangat sedikit, sangat sedikit gitu. Jadi, dan setiap tahun malah kecenderungannya menurun Pak ya. Berkurang. Jadi kalau kita mengajukan misalnya 10.000 ton, misalnya 10.000 ton, itu yang bisa diakomodir itu hanya 38%. Ya, betul. Gitu oleh kementerian kan, penetapan kuotanya oleh kementerian. Nah, sekali lagi bahwa kuota pupuk subsidi kita itu sangat kecil sehingga tidak bisa mengcover kebutuhan petani di lapangan. Nah, sementara kalau yang non subsidi mahal.
Iya benar. Kan gitu, mahal kan? Untuk pupuk itu nggak semua petani yang mendapatkan Pak pupuk. Yang mendapatkan subsidi. petani mendapatkan pupuk subsidi itu adalah petani yang tergabung di dalam kelompok tani. Wajib berkelompok tani. Kalau dia secara perorangan tidak bisa, dia harus melalui kelompok ya. Kemudian mereka menyusun RDKK, diinput dalam aplikasi, namanya aplikasi apa? Nama aplikasinya e-alokasi. E-alokasi pupuk ini bersifat nasional, sehingga nanti berapa di ACC nanti juga akan keluar, petani juga bisa melihat langsung berapa alokasi yang disetujui diberikan dan kapan jadwalnya akan salur. Itu persoalan yang ketiga Pak ya, kendala utama soal pupuk. Barangkali Pak masih ada lagi yang kendala lain gitu. Jadi memang kalau urusan pertanian khususnya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan itu sebetulnya kalau urusan yang utama itu pilarnya 3 di dunia pertanian. Itu yang pertama lahan seperti disampaikan Pak Untung tadi. Iya, Jadi lahan ini yang jadi problem memang kepemilikan lahan masyarakat kita. Sebetulnya kalau dihitung angka ideal, kalau ketentuan pemerintah yang bisa mendapatkan subsidi kan 2 hektar, itu adalah angka ideal. Sementara kepemilikan real di lapangan itu rata-rata petani kita ada yang cuma punya 0,5 hektar, 1/4. Kalaupun punya 1 hektar itu adalah istilahnya titik impas, cukup hanya untuk makan, itu dengan luasan lahan 1 hektar. Yang kedua tadi seperti disampaikan Pak Kadis tadi tentang pupuk. Sebenarnya kalau pupuk ini nomor 3, yang kedua adalah benih. Benih ini menjadi pilar utama juga. Benih yang bermutu dan lain sebagainya ini menjadi satu pilar bagaimana produksi pertanian itu bisa meningkat atau bisa baik. Yang ketiga baru yang disebut Pak Kadis tadi kaitannya adalah kesuburan lahan. Nah, kesuburan lahan di sini adalah persoalannya seperti tadi disampaikan, kita terutama masyarakat tani kita yang kepemilikan lahannya 2 hektar kurang, itu memang sangat bergantung terhadap pupuk subsidi, di mana memang dengan kuota yang terbatas, sehingga ketika kebutuhan kita 10.000 ton misalnya, karena alokasi hanya 3.000 ton misalnya, itu ya mau tidak mau dibagi rata sesuai dengan kepemilikan lahannya. Jadi misalnya mereka harusnya butuhnya 2 kintal, karena alokasi hanya 30%, ya kita ini kan hitungnya 30% mereka bisa didistribusikan ke masyarakat. Tadi untuk lahan, untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat sendiri, pemerintahan punya lahan pertanian sendiri nggak Pak? Maksudnya yang punya pemerintah? Iya, Enggak, semuanya punya petani. Semua Semua punya petani. Iya. Jadi kalau disebutkan Pak Kadis tadi, kita ada payung hukum namanya Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jadi di situ seluas 9.900 hektar. Itu ditetapkan melalui Perda tahun 2014. Tujuannya adalah bahwa lahan pangan itu tidak terganggu gugat oleh pembangunan dan sebagainya. Ketika kondisi ekstrimnya memang harus ada pembangunan di situ, itu harus ada komitmen, harus mengganti di tempat lain dengan luasan yang sama. Iya, penggantian di lokasi yang lain. Iya. Seperti itu ya Pak. Iya. Terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Oke. Untuk meningkatkan produksi pertanian, tentu diperlukan upaya baik melalui program maupun aksi. Lalu bagaimana meningkatnya produktivitas pertanian di Tulang Bawang Barat? Ya, berbagai upaya kita lakukan secara komprehensif, mulai dari penyediaan bibit unggul, karena ini salah satu faktor juga yang bisa mempengaruhi produksi dan produktivitas. Jadi kalau produksi itu jumlahnya berapa dihasilkan, produktivitas itu adalah daya produksi persatuan luas. Misalnya dalam 1 hektar itu produktivitasnya berapa untuk padi, misalnya kita di angka sekitar 5 ton. Jadi itu kita berusaha untuk menjamin ketersediaan bibit unggul. Ini yang kita jaga, kita kawal. Dan karenanya juga kita memberikan bantuan bibit kepada petani. Di samping juga petani juga ada yang mampu menyediakan bibit secara swadaya, baik melalui pembelian bibit yang sudah ada, yang sudah tersertifikasi, maupun menciptakan benih mandiri. Secara mandiri mereka berinovasi menciptakan benih padi secara mandiri. Itu yang pertama adalah dari si bibit. Yang kedua, tadi kita kalau khusus itu padi ini tidak akan terlepas dari air. Karena itu kita selalu melakukan koordinasi yang intensif
dengan stakeholder yang menangani masalah air ini, khususnya kita adalah dari Bendungan Wairarem, dengan koordinasi yang baik ini sehingga kita bisa mengawal petani bahwa kapan mereka harus segera memulai musim tanam, kemudian untuk musim tanam kedua misalnya orang sering menyebutnya musim gadu. Untuk gadu tahun ini kira-kira kita siap nggak, bisa tidak untuk menanam padi? Oh bisa di lokasi-lokasi mana yang bisa? Ya. Oh yang di sini nggak bisa. Kalau nggak bisa, petani jangan maksa untuk nanam padi. Silakan untuk menanam hortikultura, sayuran dan buah-buahan dan sebagainya. Itu kita lakukan supaya produksi pertanian kita tetap terjaga. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, pendampingan oleh penyuluh. Ya. Ini penting karena pertanian tidak akan ada artinya tanpa penyuluh. Karena penyuluh ini adalah yang ada di ujung tombak di lapangan. Mereka yang tidak mengenal waktu, siang dan malam, itu mendampingi petani dari mulai tahap awal sampai dengan pasca panen. Nah, untuk penyuluh ini sayangnya kita memang masih sangat terbatas dengan jumlah desa 100 desa, 100 tiuh. Kita hanya punya tenaga penyuluh itu 47 orang itu sendiri, yang 32 itu THL honorer yang diangkat oleh Kementerian Pertanian dan juga mereka digaji dihonor oleh Kementerian Pertanian. Nah ini dari sisi penyuluhnya. Nah kemudian juga dalam rangka untuk meningkatkan produksi, kita juga berupaya untuk menjamin juga kelancaran penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi maupun non subsidi. Ketika pupuk subsidi tidak bisa mencukupi, maka kita juga berupaya pupuk yang non subsidi pun harus tersedia di lapangan dan dengan harga yang sesuai, yang tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini adalah head-nya Pak ya. Saya kira itu Pak ya untuk upaya-upaya kita untuk memacu. Ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, jadi memang upaya kita yaitu tadi disampaikan Pak Kadis seperti pemberian bantuan benih itu sebenarnya bentuk stimulan dari pemerintah bagaimana mendorong petani untuk menanam dengan jenis-jenis benih yang berkualitas. Karena terkadang ketika tidak diberikan stimulan seperti itu, kadang-kadang petani memang masih terpaku dengan benih-benih yang sudah yang disukain, yang disukai, yang kadang-kadang memang secara produksi dia belum maksimal. Itulah sehingga kita dengan adanya benih-benih yang terbaru yang memang setiap tahun itu ada perubahan-perubahan varietas, itu yang kita dorong untuk menggunakan benih-benih unggul. Karena memang benih ini Mbak Anggun ya, petani ini kan kadang-kadang kalau sudah senang dengan satu varietas tertentu, dia menanamnya itu terus. Padahal itu kan ada batas maksimalnya. Oh, ada batas maksimalnya. Ada batas maksimalnya. Itu sampai berapa kali tanam itu Pak yang harus ganti itu Pak? Ya sebenarnya 2 atau 3 kali ya sudah harus ganti. Nah ini yang keempat harus sudah ganti. Harus ganti. Kalau tidak ganti, maka apa salah satu dampaknya adalah tidak tahan hama. Gitu. Itu tanaman apa Pak? Ya terpaksa harus menyebut terpaksa harus menyebut merek ini ya, varietas ya nggak apa-apa karena memang ini adalah problem di lapangan ya, real ini. Contoh, petani kita di Bapak ini senang betul nanam padi mapan 05. Ya, mapan 05. Memang bulir padi, bulir berasnya bagus. Kemudian dia cepat panen karena di 100 hari sudah bisa dipanen, nggak panjang kan. Kemudian juga ininya banyak, bulirnya banyak dan rasanya juga enak. Agak mirip-mirip dengan pandan wangi kan gitu. Bulirnya panjang-panjang kan gitu. Nah, ini disukai karena memang juga petani itu Bapak menanam padi juga memang juga mayoritas untuk mencukupi untuk dimakan, untuk konsumsi sendiri. Sisanya surplus baru dijual keluar daerah. Nah, kalau sudah lewat 3 kali, harusnya ganti varietas yang lain dulu. Ya, ini sampai kejadian ada yang 6 kali, 7 kali nanam padi. Ya itulah varietasnya. Sehingga ini memicu untuk terjadi ledakan hama. Dalam hal ini contohnya misalnya hama wereng. Ini di MT1 kemarin kita mengalami yang seperti ini. Nah, ini perlulah intervensi langsung dari dinas melalui tenaga penyuluh yang di lapangan. Mendampingi itu salah satunya itu, Pak sudah sekian kali tanam ini, Bapak yang ke depan ini harus ganti varietas. Itu terkait dengan bibit tadi, benih tadi. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya juga dalam rangka mengawal produksi, yaitu pengendalian OPT. Apa itu? Iya, pengendalian organisme pengganggu tanaman. Baik itu ya hama lah ya. Bisa
ya nggak, begitu sudah bertumbuh, sudah padinya sudah mulai Bulir. berbulir, ya. serangan hama masuk, ya sudah, nggak bisa kita harapin panennya. Jadi ini pengendalian OPT itu juga salah satu bagian yang penting, dan ini sudah kita lakukan terobosan-terobosan, inovasi lah kalau kita bilang seperti itu. Apa inovasinya? Yang pertama, kita menolong petani dari sisi ekonomisnya, karena kan kalau obat-obatan itu kan mahal harganya, mahal. Maka kita menggalakkan PESNAP Pak ya namanya, pestisida nabati. Jadi kita lakukan pelatihan di mana-mana, di beberapa titik itu kita lakukan pelatihan bagaimana petani melalui kelompok tani yang ada itu bisa membuat sendiri pestisida nabati dengan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di alam sekitar. Ya tidak harus beli, yang bisa didapatkan secara cuma-cuma. Nah itu sudah kita aplikasikan. Begitu diaplikasikan memang signifikan gitu. Terutama kemarin di serangan hama wereng itu dengan menggunakan PESNAP itu terkendali. Justru yang menggunakan pestisida kimia, apalagi dengan dosis yang tidak sesuai malah terjadi ledakan. Kenapa? Karena penggunaan pestisida kimiawi secara berlebihan juga bisa mematikan juga musuh alami, predator alami yang sebenarnya wereng ini sebenarnya ada. Pemangsanya dia itu ada gitu. Nah ini jangan dimatikan, biar si wereng ini dimakan sendiri oleh predatornya. Gitu. Tapi kalau menggunakan PESNAP ini menjaga predator. Nah itu seperti itu. Kemudian pengendalian OPT yang lain yang kita lakukan juga dengan menggalakkan PESNAP ini juga kita menggalakkan Nah istilahnya Pak, Go Green Pak ya. Jadi pertanian yang sehat, yang organik, artinya pertanian masa depan lah kalau istilah kita kan. Jadi kita memulai dengan, karena kaitannya kebutuhan tadi, kebutuhan utama petani itu selain benih adalah saprodi, dalam hari ini pupuk dan obat-obatan atau pestisida. Itu kita memberikan edukasi seperti disampaikan Pak Kadis tadi, edukasi pelatihan namanya pestisida nabati yang ada di alam kita sendiri, seperti penggunaan serai wangi, terus kemudian penggunaan gadung dan lain sebagainya yang memang itu bisa diolah oleh masyarakat. Selain itu juga kita kaitannya mengantisipasi bagaimana produksi biar tetap stabil dengan harga pupuk yang relatif memang terjadi kenaikan, terutama yang non subsidi, memberikan pelatihan pembuatan pupuk organik. Itu kita lakukan melalui teman-teman di lapangan yang disebut tadi sebagai penyuluh pertanian. Tuh, karena memang ya itu tadi PPL itu selain dia fasilitator, dia juga guru bagi para petani di areal. Iya. Sahabat petani. Betul. Jadi tadi pestisida nabati. Dari serai tadi ya Pak? Iya, dari tanaman-tanaman, kalau boleh dibilang kayak kita ibarat kalau manusia itu jamunya lah, kalau orang-orang tua dulu kan pohon-pohonnya seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Sebuah keniscayaan jika program peningkatan produksi pertanian mengalami kendala, baik teknis maupun non-teknis. Di Tubaba sendiri seperti apa Pak? Ya, baik. Jadi yang pertama, kalau kita bicara pertanian tanaman pangan, tentu sementara ini bahwa unggulan Tubaba adalah di komoditi padi. Nah, padi, sawah. Dan ini tentu tidak bisa dilepaskan dengan ketersediaan air. Oleh karena itu, kendala yang terkait dengan ketersediaan air ini terus kita upayakan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dari sekian jaringan irigasi teknis kita itu tidak semuanya dalam kondisi mantap. Ada beberapa ruas, beberapa titik yang dalam kondisi yang membutuhkan perbaikan. Karena kalau dipaksakan air dialirkan, dia habis di jalan, nggak nyampe ke persawahan. Ini terus kita upayakan sesuai dengan kewenangannya, mana yang menjadi kewenangan kabupaten, kita terus dorong. Kalau memang kita tidak punya kemampuan penganggaran, kita dorong melalui APBN. Dan ini kita lakukan. Tahun ini pun kita juga mendapatkan pendanaan dari APBN yang dikelola langsung secara swaklola oleh kelompok tani. Itu yang pertama, kendala yang teknis yang pertama, air dalam hal ini. Air. Ya. Yang kedua, kita lakukan juga dengan melakukan inovasi. Ya, contoh tadi, ya, kendala pupuk.
ini persoalan yang sangat klasik. Dari waktu ke waktu terus berulang dan seperti tidak bisa terpecahkan. Kenapa? Karena Tubaba tidak bisa berdiri sendiri. Ini kan terkait dengan kebijakan pusat, bahwa subsidi itu kuotanya menentukan pusat, kita hanya mengusulkan. Nah, tentu dengan keterbatasan kuota pupuk subsidi ini, inovasi kita adalah ya tadi itu, pertama menggalakkan, mendorong, memberikan pelatihan, pendampingan pembuatan pupuk organik. Kemudian juga termasuk tadi dalam hal pengendalian OPT juga kita menggalakkan penggunaan pestisida nabati. Lalu yang ketiga, kendala teknis kita terkait dengan sumber daya yang ada, kita tempuh, kita pecahkan dengan melakukan kolaborasi. Kita berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Contoh misalnya, petani kita membutuhkan permodalan untuk melakukan usaha pertanian. Nah, ini kita berkolaborasi dengan pihak lembaga keuangan. Contohnya misalnya lembaga perbankan. Kita dinas terus mendorong, mengawal, berkoordinasi dengan baik dengan pihak perbankan sehingga kredit usaha tani, ya, KUR misalnya, itu bisa mengcover kebutuhan permodalan petani. Kemudian kita juga berkolaborasi misalnya dengan daerah lain, dengan perusahaan misalnya kan. Contoh, kita baru-baru ini dalam rangka memfasilitasi pemasaran hasil, kita juga melakukan kolaborasi dengan BUMD Pemprov DKI Jakarta yang namanya Jadi dengan BUMD DKI Jakarta itu yang memang khusus dia melakukan proses pengolahan padi. Padi menjadi beras kelas premium. Itu yang ininya. Jadi memang kita kebetulan memang pas dalam memperingati Hari Krida Pertanian, dalam rangkaiannya salah satunya panen raya, kita dengan namanya PT Food Station Cipinang Jaya DKI. Jadi kita gini, DKI itu kan sekian juta orang butuh makan. Nah, dan DKI tidak mau memproduksi padi. Nah, tentu mereka cari daerah lain. Salah satunya kita dari Tubaba. Yaitu Pak Adi Tubaba mensuplai sebagian kebutuhan beras orang-orang DKI, orang-orang Jakarta. Nah, ini kita sudah berkolaborasi melalui kelompok tani kita yang ada di Tubaba ini. Kita kemarin baru saja melakukan panen raya. Nah, jadi kata kuncinya adalah tadi terkait dengan bagaimana mengatasi kendala teknis, satu inovasi, dua kolaborasi, kemudian aspek distribusi pemasaran. Aspek distribusi pemasaran pun kita bantu gitu. Dari mulai hulu sampai hilir, dari mulai penyiapan lahan, bibit dan seterusnya, teknik budidaya, pengendalian OPT, panen, pasca panen sampai ke pemasarannya. Nah, ini kita lakukan di Tubaba, Mbak Anggun. Iya, itu tadi upaya-upaya. Iya, iya. Dan selanjutnya program Kartu Petani Berjaya, PTKB, adalah program Gubernur Lampung yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani menuju pemanfaatan teknologi informasi. Dalam hal ini, elektronik Kartu Petani Berjaya realisasi di Tulang Bawang Barat seperti apa, Pak? Ya, baik. Kita sudah 2 tahun, Pak, ikut menjalankan program ini bersama dengan kabupaten yang lainnya di Provinsi Lampung. Kita bersinergi karena ini program provinsi dan kita juga butuh ini karena kita juga kabupaten dengan sektor pertanian juga sebagai sektor utama yang mendukung PDRB Tulang Bawang Barat sebesar 38% dan juga menjadi mata pencaharian utama penduduk Tubaba sebesar 34,52% penduduk Tubaba mata pencahariannya di sektor pertanian. Maka kita bersinergi dengan program ini. Realisasinya yang bisa kita informasikan pada kesempatan ini, Mbak Anggun, yang pertama dari sisi keanggotaan. Jadi sudah ada 22.968 petani Tubaba yang bisa mengakses KPB. Itu petani Tubaba? Aktif, iya, petani aktif. Nah, kemudian dari 22.968 petani itu secara keanggotaan yang benar-benar sudah terregistrasi secara elektronik melalui e-alokasi di
aplikasinya EKPB itu sudah 10.753 NIK. Itu yang pertama yang bisa kita jelaskan. Kemudian yang kedua bahwa petani yang memanfaatkan program KPB melalui keanggotaannya secara elektronik EKPB ini mampu mendapatkan pupuk bersubsidi secara lebih mudah karena melalui aplikasi Android mereka sudah bisa melakukan itu ya mulai pembelian juga sudah cukup dengan Android saja gitu, mungkin juga dengan m-banking dan sebagainya, nanti tinggal mengambil. Ini juga meminimalisir terjadinya praktek-praktek tatap muka yang berpeluang untuk terjadinya dalam tanda kutip misalnya penyimpangan. Dengan sistem aplikasi semua jejak digitalnya ada seperti itu. Kemudian di samping mempermudah di dalam petani mendapatkan penyaluran pupuk bersubsidi, juga di dalam EKPB ini petani Tubaba sudah mendapatkan manfaat dengan adanya asuransi untuk petani lansia. Ya. Nah, ini melalui BPJS Tenaga-Kerjaan. Kita ada 300 petani yang dapat, 150 itu untuk yang di sektor tanaman pangan, 150 di pertanian sektor subsektor perkebunan. Itu yang kedua. Kemudian juga kita baru-baru saja kemarin melakukan sosialisasi untuk asuransi usaha tani padi. Asuransi Usaha tani padi disingkat AUTP. Jadi ada asuransi yang memang mengcover petani padi. Ya, kita bekerjasama dengan Jasindo. Ya, Jasindo ini salah satu produknya adalah dia asuransi untuk pertanian padi. Sehingga apabila petani mengalami gagal panen, itu nanti ada kriteria-kriterianya, juga ada prosesnya, ada tahapannya, ada SOP-nya, sehingga bisa mengajukan klaim. Itu terkait dengan AUTP. Kemudian juga yang baru-baru ini itu juga sudah diluncurkan beasiswa untuk anak petani. Ya, itu sudah di launching kemarin. Ini salah satunya adalah untuk anak petani yang menjadi anggota aktif KPB, yang sudah yang tadi, yang aplikasi, itu bisa mendaftarkan anaknya yang mau kuliah di Politeknik Lampung. Ya, dengan jurusan tentu yang mengarah ke pertanian, seperti itu. Itu nanti itu ada ininya, ada bisa memilih jurusannya. Saya kira itu Mbak untuk perkembangan ini. Untuk tadi Pak yang beasiswa, apa ada kriterianya untuk misalkan mau mendaftar itu? Ada, itu ada di brosurnya dan itu sudah kita sosialisasikan. Sudah disosialisasikan. Ya, melalui beberapa saluran lah ya, termasuk melalui grup-grup WA, melalui penyuluh, sudah kita sampaikan. Ya, kriteria khususnya disampaikan Pak Kadis tadi. Jadi orang tuanya adalah sebagai anggota KPB tadi. KPB. Ya, itu salah satu kriteria utama itu. Iya, kriteria utama. Iya. Baik Pak, yang selanjutnya EKPB ini kan menjadi sangat penting ya Pak. Iya. Karena mempermudah petani mendapatkan benih, bibit hingga pupuk. Bagaimana bisa seperti itu? Ya, itu tadi Pak Yahid ya. Karena coba by aplikasi. Jadi seperti tadi kan memang pilar utama dari pertanian kan seperti yang saya sampaikan tadi, disampaikan Pak Kadis juga, bahwa benih, pupuk, ya, jadi dan permodalan. Jadi dengan menggunakan aplikasi KPB ini, petani bisa untuk mendapatkannya lebih mudah dengan menggunakan aplikasi. Ketika dia membutuhkan pupuk, ketika dia mau tanam tanaman pangan misalnya padi, atau dia mau tanam hortikultura misalnya cabai, dia bisa sesuai dengan alokasi yang sudah disampaikan sebelumnya, dia bisa mengajukan melalui aplikasi tadi, yang itu terkoneksi langsung kepada para kios atau distributor pupuknya. Nah, kemudian juga kaitan permodalan. Nah, permodalan ini kan dengan menggunakan aplikasi KPB ini, pengajuan KUR petani itu bisa menggunakan aplikasi ini, sehingga lebih mudah. Karena kadang-kadang kan kendala utama kita kaitan permodalan, petani ini kan ada yang memang belum minded dengan perbankan. Ini jadi problem. Nah, difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Lampung itu melalui aplikasi KPB ini. Itu salah satu ini. Melindungi petani kita dari rentenir juga. Iya. Ya kan, atau penghijauan. Nih, kamu mau mulai nanam padi atau mulai nanam semangka misalnya, nggak punya modal, kita kasih. Tapi nanti
jualnya ke saya. Jadi sudah mereka mengembalikan modal itu dengan bunga tentu, ditambah harus menjualnya dengan harga yang ditentukan secara sepihak oleh yang memberikan modal. Nah, dengan EKPB ini kita memfasilitasi petani yang selama ini alergi dengan berhubungan dengan bank karena nggak mau ribet inilah itulah, sehingga bisa terbantu dengan aplikasi ini. Gitu. Iya, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya, bulan lalu Dinas TPHP Tulang Bawang Barat menggelar rapat koordinasi penyuluhan pertanian untuk penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas penyuluh pertanian. Seperti apa penguatan kelembagaan tersebut dan apa hubungannya dengan penyuluhan pertanian? Ya, baik. Jadi betul beberapa waktu lalu kita mengadakan rakor ini yang saya pimpin langsung, dan seluruh jajaran Dinas Pertanian dan seluruh penyuluh pertanian di Tulang Bawang Barat hadir, termasuk yang honorer. Nah, penguatan ini kita lakukan misalnya pertama secara top down, ada program-program, ada kebijakan-kebijakan, ada informasi-informasi yang harus kita diseminasi kepada mereka yang di lapangan. Ini kita sampaikan. Jadi rakor ini salah satunya memberikan saluran untuk bagaimana kami menyampaikan ini, mengkomunikasikan ini kepada mereka, yang pada akhirnya sampai nanti ke petani melalui kawan-kawan penyuluh. Nah, itu secara top down. Yang kedua, dalam forum rakor itu juga kita secara bottom up, kita menyerap informasi, permasalahan, kendala dari bawah yang dihadapi oleh petani maupun penyuluh. Yang itu kita serap, kita tampung, kita diskusikan, kita carikan jalan keluarnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, di dalam rakor itu juga kita memberikan penguatan kepada penyuluh secara satu kelembagaannya, yang kedua secara SDM-nya. Secara SDM, penyuluh pertanian di Tulang Bawang Barat ini kan sebagian besar adalah tenaga honorer. Nah, ini yang menjadi PR berat kita, bagaimana penyuluh honorer ini bisa diangkat, sehingga statusnya tidak menjadi honorer lagi atau kontrak lagi. Karena kita mendengar ada rencana kebijakan pemerintah pusat bahwa di November 2023 itu terakhir nih yang kontrak-kontrak seperti itu kan, sehingga honorer itu akan berakhir di 2023. Yang hanya ada dua, yaitu ASN atau P3K. Nah, ini menjadi PR berat kita, bagaimana di Tubabai ini 27, tadinya 28 ya, meninggal 1, 27 orang tenaga penyuluh honorer ini bisa kita perjuangkan berubah menjadi minimal menjadi P3K. Ini juga salah satu bagian penguatan yang kita lakukan di forum rakor tersebut. Nah, kemudian juga di forum rakor itu juga kita sebagai ajang untuk penyuluh meningkatkan kapasitas. Jadi ada beberapa teknologi, ada di pertanian misalnya kan, kita sampaikan ya seperti kayak pelatihan gitulah. Jadi ada penyegaran gitu. Jadi rakor tapi mereka pulang ada hal-hal baru, karena kita juga di tingkat dinas itu kan juga ada SDM juga yang memang memiliki kapasitas untuk melakukan pelatihan-pelatihan sebagai instrukturnya lah, seperti narasumber dan sebagainya. Demikian Pak yang kita lakukan kemarin di rakor penyuluh. Ada yang mau tambahin Pak? Iya, jadi memang seperti tadi disampaikan Pak Kadis, jadi memang fungsi pembinaan yang dilakukan melalui proses rakor itu salah satunya adalah ahli teknologi atau ahli pengetahuan. Jadi misalnya kita memberikan pengetahuan terbaru, misalnya teknologi penggunaan elisitor. Misalnya elisitor itu kan salah satu yang digaungkan Kementerian Pertanian, bagaimana produksi pertanian itu bisa meningkat. Atau kalau sering kita lihat-lihat di YouTube itu dengan istilah biosaka. Biosaka itu ya sejalan dengan bagaimana meningkatkan produksi dengan tetap kita arif terhadap alam. Itu yang salah satu kita sampaikan, karena memang biosaka ini kan hal yang baru, yang memang sesuatu yang ketika untuk diterapkan oleh masyarakat itu terkadang untuk merubah pola pikir itu kan tidak mudah. Sehingga dengan proses kita rakor, ada proses transformasi pengetahuan, sehingga lambat laun masyarakat mau menggunakan teknologi yang relatif baru itu. Iya, terima kasih Pak.
Ya, tuh Bapakku masih bersama saya, Anggun Eristi dalam Dialektika Hari Kerja Nasional guna meningkatkan produksi pertanian, dan masih bersama Kepala Dinas TPHP Bapak Untung Buryono SOS MH dan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultural Bapak Yayit Zamhuri. Kita kembali ke pertanyaan yang tadi, Pak. Ya. Dinas TPHP Kabupaten Tulang Bawang Barat telah memprogramkan berbagai kegiatan untuk mencapai indikator kinerja utama. Dalam hal ini ialah produksi pertanian, baik tanaman pangan maupun perkebunan. Ya, bisa dijelaskan, Pak? Ya, baik. Dalam rangka untuk mencapai indeks kinerja utama atau IKU Dinas Pertanian atau yang sekarang menjadi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, itu kita ada program-program dan juga program itu kita breakdown dalam beberapa kegiatan dalam rangka yang pastinya bahwa IKU kita adalah meningkatkan produksi. Nah, itu yang paling penting. Produksi pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunannya. Ada 3 program utama. Yang pertama adalah program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Ini kegiatannya diantaranya kita ada pendampingan pupuk subsidi, ada kegiatan juga di pendampingan kartu petani berjaya, kemudian ada kegiatan fasilitasi pemasaran, kemudian juga ada pendataan penangkar bibit karet, kemudian juga ada pengembangan tanaman tembakau dan juga pemeliharaan agrowisata. Lalu di program yang kedua yaitu program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Ini kita ada kegiatan yang namanya pengendalian UPT atau organisme pengganggu tumbuhan atau tanaman. Salah satunya tadi kita sebut dengan pelatihan-pelatihan PESNAP tadi kan. Iya. Nah, itu salah satu kegiatannya yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, program penyuluhan pertanian. Nah, di program penyuluhan pertanian ini ada 3 kegiatan yang kita lakukan, yaitu yang pertama peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian, yang kedua adalah peningkatan kelembagaan penyuluhan, dan yang terakhir yang keempat adalah peningkatan kapasitas kelembagaan petani. Itu yang kita lakukan dan kita programkan di dinas kita. Iya, baik Pak, terima kasih. Ya. Oh, Mau ada yang tambahkan Pak Zamhuri? Ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Kade, jadi memang IKU kita adalah peningkatan produksi. Jadi memang salah satu hal yang diupayakan oleh kita dan menjadi kewajiban Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan, bagaimana khususnya kalau untuk pangan itu adalah padi, bagaimana setiap tahun itu ada peningkatan produksi. Dalam hal ini kita arahkan peningkatan kita sebesar 5% setiap tahunnya. Nah, kemudian juga kaitan dengan penanggulangan bencana adalah itu pun sebenarnya mendukung peningkatan produksi tadi. Jadi kita bagaimana menekan serangan OPT, organisme pengganggu tumbuhan, itu bisa di angka di bawah 10%. Itu yang kita upayakan. Karena dengan angka di bawah 10% itu produksi masih bisa bertahan dengan baik. Dan kemudian juga penyuluhan itu yang kita sampaikan teman-teman di lapangan sebagai ujung tombak kita di lapangan, bahwa mereka menyampaikan baik teknologi, baik informasi kebutuhan yang ada di lapangan maupun informasi yang sifatnya ada, misalnya program-program baru dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, itu untuk disampaikan kepada petani. Dan kemudian feedbacknya adalah menyampaikan apa-apa yang memang sebetulnya dibutuhkan oleh petani. Gitu. Iya, terima kasih Pak. Untuk peringatan Hari Kerja Pertanian yang ke-51 ini di Tulang Bawang Barat sendiri, apa ada upacara perayaan atau sejenisnya? Ya, baik. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada, kita memang untuk tahun ini tidak merayakan dalam bentuk satu upacara untuk Hari Kerja Pertanian ini, tetapi kita melakukan rangkaian kegiatan. Iya, rangkaian kegiatan. Dalam rangka Hari Kerja Pertanian ini, yang pertama adalah kita melakukan penyerahan bantuan alsintan, alat dan mesin pertanian. Ini juga salah satu wujud kolaborasi kita, meskipun kita APBD kita tidak bisa mengcover bantuan alsintan, tapi kita bisa mengakses bantuan melalui APBN, melalui Kementerian Pertanian. Itu ada diantaranya alat pemanen, ya, combine harvester, kemudian juga ada traktor, itu ada roda 4, ada roda 3, kemudian ada juga hand traktor, kemudian juga alat semprot petani, alat semprot untuk penanganan OPT.
Itu kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga memberikan bantuan benih sayuran. Ini kita lakukan dalam rangka mendukung program Nemo Mandiri Pangan yang kita kenal dengan gerakan K3W, yaitu kebun, kolam, kandang, dan wisata. Ini kita Dinas Pertanian berkontribusi mensupport dari sisi pengadaan benih sayur-sayuran, yaitu yang utamanya adalah bayam. Ini kita pilih varietas bayam yang dua model. Namanya apa itu Pak? Bayam belang. Bayam belang ya. sama bayam hijau. Ya, ini kandungan apa itu Pak namanya? Kandungan pertama zat besinya bagus. Zat besinya bagus. Kemudian kandungan vitamin-vitamin lainnya yang cukup dia mendukung. dari sekian jenis bayam ini yang unggul karena kalau dikaitkan dengan upaya untuk menekan angka stunting, memang itu sudah kita pilihkan yang terbaik, sehingga mengkonsumsi itu secara signifikan juga mampu menurunkan angka stunting secara signifikan. Lalu yang kedua adalah kita berikan bantuan benih sayuran kangkung, kemudian terong dan juga cabai. Kita lakukan di 22 tiuh atau desa stunting di Tulangbang Barat. Ini sudah kita sampaikan semua. Lalu yang kedua juga kita di bulan Juni kemarin kita melakukan panen raya padi. Ya, dan kita bekerja sama pemasarannya dengan PT Food Station Cipinang Jaya, BUMD-nya Pemprov DKI. Kemudian juga kita melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Kartu Petani Berjaya dan juga sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan. Ini kita lakukan bagi para pekerja atau para petani. Kemudian yang terakhir kita juga sudah melakukan sosialisasi tadi bekerjasama dengan Jasindo. Kita lakukan sosialisasi tentang asuransi usaha tani padi atau AUTP. Itu yang kita lakukan rangkaian kegiatannya, sehingga tidak dalam bentuk upacara, tapi mudah-mudahan sekian rangkaian itu bisa memberikan makna terhadap Hari Krida Pertanian di Kabupaten Tulangbang Barat. Iya, terima kasih Pak. Yaitu Bapakku, tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu dan saya harus mengakhiri dialog pada sore hari ini. Siang atau sore ya? Siang hari ini. Namun sebelumnya saya akan meminta kepada Bapak Untung atau kepada Bapak Yayit untuk memberikan closing statement terkait himbauan tentang produksi pertanian kepada masyarakat Tulangbang Barat. Ya, silakan. Ya, baik. Pertama, di Tubaba pertanian adalah sektor unggulan yang menopang 38% PDRB Tulangbang Barat. Yang kedua, di Tubaba, pertanian adalah sektor yang menjadi mata pencaharian 34,52% penduduk Tubaba. Yang kedua. Lalu yang ketiga, di Tubaba, alam menyediakan kelimpahan potensi yang mendukung pertanian. Nah, dengan 3 poin tersebut, maka selayaknya lah di Tubaba ini bahwa pertanian itu harus menjadi pondasi utama untuk pembangunan dan pengembangan sektor-sektor lainnya di Tubaba, seperti industri, perdagangan, jasa, bahkan juga pendidikan. Pendidikan secara khususnya dalam konteks penjurusannya ya harus mampu menghasilkan tenaga harus mampu menciptakan SDM yang memajukan pertanian di Tubaba khususnya. Kemudian juga sektor-sektor lain seperti juga pariwisata. Misalnya kalau kita bicara pariwisata, bagaimana pariwisata yang dikembangkan Tubaba itu adalah berbasis pertanian, berbasis agro. Nah, seperti itu. Nah, semoga dengan Hari Krida Pertanian yang ke-51 ini, Mbak Anggun, ini mampu menjadi momentum yang dapat kita ambil nilai dan hikmahnya untuk kebangkitan pertanian di Tubaba dan untuk kejayaan Tubaba di masa depan. Kira-kira demikian. Ya. Terima kasih Pak kami ucapkan. Baik Bapakku, sampai sini dulu dialektika siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Untung dan Bapak Yayit Zanghuri. Sukses selalu. Amin. Kami harapkan Terima kasih. bisa hadir lagi di lain waktu bersama kami. Amin. Ya, Terima kasih banyak. Eristi, selaku pemandu dialog mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.